teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasih, kembali lagi kita di konten Rukun Tetangga ini, di mana pada saat ini kita sudah memasukin bagian yang kelima ya, pertemuan kita yang kelima. Tidak terasa sudah di bagian yang kelima ini. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, salah satu tamu ataupun tamu rukun tetangga kita pada saat ini dari jauh ini Bapak Ibu. Jadi beliau sekarang berada di Sumatera ya, tidak di Jawa tetapi dia di Sumatera. Dan beliau bernama Pendeta Wilson Haryanja. Selamat malam Pendeta Wilson Haryanja. Boleh disapa pemirsa. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga Pendeta Rengga. Baik, salam terima kasih. Ya, jadi teman-teman, beliau ini berada di Sumatera. Kemudian saya akan menampilkan juga nanti Instagramnya bila mana Bapak Ibu, kemudian kita teman-teman yang ingin berteman dengan beliau nanti bisa cek Instagramnya. Dan beliau ini juga punya channel YouTube. Nah, ini channel YouTube-nya nanti juga saya tampilkan, nanti boleh diklik dan juga di-subscribe. Nanti banyak video-video yang ditampilkan oleh Pendeta Wilson di sana. Baik, pada saat ini kita memasuki bagian yang kelima. Ini suatu pelajaran yang baik, di mana pelajaran yang sekarang ya, yang kelima ini ada hubungannya dengan bagian yang kemarin, bagian yang keempat, di mana kita setelah membahas bersama-sama dengan saudari Novita ya. Nah, pada saat ini kita masuk ke bagian yang kelima, di mana judul bagian yang kelima ini adalah kesaksian Kristen yang berkuasa. Bagaimanakah pembahasan kita pada malam hari ini, pertemuan kita saat ini? Biarlah kita akan sama-sama baca. Namun sebelumnya saya undang kita untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pertemuan kali ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, di mana saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Di bagian yang kelima ini Tuhan, kami mau biarlah kami menjadi orang Kristen yang memiliki pengaruh. Biarlah pengaruh kami ini adalah pengaruh yang baik bagi tetangga kami, pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kuasai dan pikiran dan hati kami Tuhan, ketika kami membaca dan menyampaikan apa yang menjadi poin-poin penting bagi kami, secara khusus juga untuk para audiens yang juga membaca dan memperhatikan kegiatan pada saat ini. Terpujilah Engkau, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, Pastor Wilson, jadi seperti biasa ya, saya kasih tahu ya. Ini kita nanti akan baca buku, di mana buku ini screen-nya sudah kelihatan ya. Nah, di sini ada kalau tidak salah sekitar 4 halaman ya. Jadi nanti kita akan baca bergantian, saya yang akan baca terlebih dahulu 2 halaman, kemudian setelah itu pastor yang membaca di halaman berikutnya. Dan setelah itu kita akan ambil poin ya, poin yang menjadi bagian saya ataupun poin menjadi bagian Pastor Wilson. Kalau seandainya ada poin yang belum saya sampaikan, mungkin Pastor Wilson juga bisa sampaikan. Dan untuk teman-teman yang bersama-sama dengan kita, ya sama, mari kita akan baca sama-sama. Dan mungkin kalau seandainya ada poin yang belum saya sampaikan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Baik, pada saat ini pasal yang kelima. Kesaksian Kristen yang berkuasa. Para pekerja terbaik datang dari rumah tangga Kristen. Menarik ini ya. Para pekerja terbaik datang dari rumah tangga Kristen. Para pekerja Tuhan yang terbaik datangnya dari rumah tangga Kristen. Karena persediaan mereka dengan cara yang terbaik untuk pelayanan di luar negeri ada dalam rumah tangga Kristen di mana Allah dimuliakan, dikasihi, disembah. Di mana kesetiaan telah menjadi sifat yang kedua. Di dalamnya tidak dibiarkan sifat tidak peduli dan sifat yang tidak berketentuan. Di dalamnya dipelihara hubungan yang tenang dengan Allah dan dipandang sebagai suatu hal yang penting pada pelaksanaan yang setia dari segala kewajiban setiap hari. Segala kewajiban rumah tangga
hendaklah dilakukan dengan kesadaran. Jikalau dilakukan dengan roh yang benar, kewajiban itu memberikan suatu pengalaman yang akan menyanggupkan kita untuk bekerja bagi Kristus dalam cara yang paling tepat dan saksama. Aduh, apa kiranya yang tidak dilakukan seorang Kristen yang hidup di dalam barisan penginjilan oleh melaksanakan tugas kewajiban setiap hari dengan setia dan gembira meninggikan salib, tidak melainkan sesuatu pekerjaan walaupun tidak cocok sama sekali kepada perasaan-perasaan yang sewajarnya. Pekerjaan kita bagi Kristus haruslah dimulai dengan keluarga, di dalam rumah tangga. Tidak ada ladang pekerjaan Injil yang lebih penting dari rumah tangga ini. Ladang rumah tangga ini telah dilalaikan banyak orang dengan sangat memalukan. Dan inilah waktunya menyajikan sumber-sumber serta obat-obat ilahi supaya keadaan yang jahat ini dapat diperbaiki. Kewajiban tertinggi yang diserahkan kepada orang-orang muda adalah dalam rumah tangga mereka. Memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara pria dan wanita, oleh belas kasihan dan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Di sini mereka dapat menunjukkan penyangkalan diri dan sikap melupakan diri dalam merawat dan berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Pengaruh apakah yang boleh dimiliki seorang wanita terhadap saudara laki-laki? Jikalau ia adalah benar, ia boleh menentukan tabiat dari saudara-saudara pria. Doanya, kelemah lembutannya dan cinta kasihnya dapat berbuat banyak dalam rumah tangga itu. Di dalam rumah tangga, orang-orang yang telah menerima Kristus haruslah ditunjukkan apa yang telah dibuat oleh kasih karunia itu bagi mereka. Seberapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka diberinya kuasa akan menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya, yang benar kepada Kristus, yang menjadikan pengaruhnya dirasakan di seluruh rumah tangga. Inilah hal yang baik sekali ya, baik sekali untuk penyempurnaan tabiat semua orang dalam rumah tangga itu. Sanggahan yang tidak dapat dibantah oleh orang yang tidak berdaya. Suatu rumah tangga Kristen yang teratur dengan baik adalah suatu argumentasi yang sangat berkuasa dalam pembelaan kesungguh-sungguhan agama orang Kristen. Argumentasi yang tidak dapat disangkal oleh orang kafir yang tidak beriman. Semua orang dapat melihat bahwa ada satu pengaruh dalam pekerjaan keluarga yang mempengaruhi anak-anak, dan Allah Abraham adalah bersama-sama mereka. Sekiranya orang-orang yang mengaku Kristen mempunyai bentuk agama yang benar dalam rumah tangga mereka, maka mereka akan mengeluarkan pengaruh yang berkuasa sekali untuk kebaikan. Sesungguhnya mereka akan menjadi terang dunia. Anak-anak harus memperluas pengetahuan tentang prinsip-prinsip Alkitab. Anak-anak yang telah dididik sebaik-baiknya, yang suka menjadi orang yang berguna, menolong ibu bapa, dan memperluas pengetahuannya tentang prinsip-prinsip yang benar, dan asas-asas Alkitab kepada semua orang dengan siapa mereka bergaul. Apabila rumah tangga kita sendiri sudah berada sebagaimana yang seharusnya, tentu anak-anak kita tidak dibiarkan bertumbuh dalam kemalasan dan bersifat tidak peduli terhadap segala tuntutan Allah demi kepentingan orang-orang yang berkekurangan di sekeliling mereka. Sebagai warisan dari Tuhan, mereka akan sanggup melakukan pekerjaan itu dimanapun mereka berada. Satu cahaya akan bersinar dari rumah tangga yang demikian, yang akan menyatakan dirinya demi orang-orang dalam kebodohan, membawa mereka itu kepada sumber segala pengetahuan. Akan dikerahkanlah satu pengaruh yang menjadi satu kuasa bagi Allah dan bagi kebenarannya. Para orang tua yang tidak dapat didekati dengan jalan apapun, seringkali dapat dijangkau melalui anak-anak mereka. Rumah tangga yang gembira menjadi satu terang kepada tetangga. Pastor Wilson boleh melanjutkan. Kita lebih banyak membutuhkan orang tua yang gembira dan orang-orang Kristen yang bersukaria. Kita terlalu banyak terkurung dalam diri kita sendiri. Seringkali kata yang mendorong dan lemah lembut, senyum yang gembira ditahan dari anak-anak kita dan dari orang-orang tertindas dan tawar hati. Hai para orang tua, di atas pundakmu lah dipercayakan kewajiban untuk menjadi pembawa terang.
Bersinarlah seperti terang di dalam rumah tangga. Terangilah jalan yang harus dilalui anak-anakmu. Kalau kamu berbuat yang demikian, maka terangmu itu akan bercahaya kepada orang di sekelilingmu. Dari tiap-tiap rumah tangga Kristen harus bersinar satu cahaya yang suci. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Kasih itu harus mengalir di dalam semua hubungan rumah tangga. Menyatakan dirinya dalam kemurahan hati, dalam kelemah lembutan, dan kedermawanan. Ada beberapa rumah tangga di mana prinsip-prinsip ini diterapkan, rumah-rumah tangga di mana Allah disembah dan dicinta kasih yang sejati itu berkerajaan. Doa pada pagi dan petang dipersembahkan dari rumah tangga yang demikian kepada Allah sebagai bau-bauan yang harum. Maka kemurahannya dan berkatnya turun atas orang-orang pemohon itu seperti embun di pagi hari. Hasil-hasil atas persekutuan keluarga. Tugas pertama dari orang-orang Kristen ialah untuk bersatu dalam keluarga. Kemudian pekerjaan itu harus meluas sampai kepada tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh. Mereka yang sudah menerima terang haruslah menyinarkan terang itu lebih bersinar lagi. Perkataan mereka harus semerbak bersama dengan kasih Kristus, haruslah menjadi kelezatan dalam kehidupan. Makin erat persatuan para anggota keluarga di dalam rumah tangga mereka, maka pengaruh para bapak dan ibu serta anak-anak pria dan wanita ditinggikan dan kegunaan pengaruh itu semakin meluas keluar rumah tangga. Orang-orang baik lebih dibutuhkan daripada orang-orang pintar. Kebahagiaan keluarga dan jemaat bergantung atas pengaruh rumah tangga itu. Kepentingan yang menarik tentang kekekalan tergantung atas pelaksanaan yang benar dari segala kewajiban di dunia ini. Dunia tidak memerlukan orang pintar sebagaimana pentingnya orang-orang baik yang menjadi berkat di dalam rumah tangga mereka. Hindarilah kesalahan-kesalahan yang mungkin menutup pintu. Kalau agama dinyatakan dalam rumah tangga, pengaruhnya akan dirasakan di dalam jemaat dan di antara tetangga. Tetapi ada beberapa orang yang mengaku Kristen membicarakan kepada tetangga-tetangganya tentang segala kesukaran dalam rumah tangga mereka. Diceritakannya segala keluh kesah mereka sedemikian rupa untuk mendapatkan simpati bagi mereka sendiri. Tapi ini adalah suatu kesalahan besar, mencurahkan kesusahan hati kepada telinga orang banyak. Terutama kalau kesusahan kita itu karena perbuatan kita sendiri. Dan berada karena kehidupan kita yang tidak beragama dan tabiat yang tidak sempurna. Bagi mereka yang pergi keluar untuk memberitakan keluhan mereka kepada orang lain, ada lebih baik tinggal di dalam rumah dan berdoa, menyerahkan kedegilan mereka kepada Allah, serta jatuh di atas batu itu dan hancur, mati terhadap diri sendiri, agar Yesus boleh menjadikan mereka bejana-bejana untuk kemuliaan. Kurangnya ramah tamah, keadaan gampang marah, perkataan kasar yang tidak dipikirkan akan memberi cacat kepada nama baik dan mungkin menutup pintu kepada jiwa-jiwa sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka itu. Agama Kristen di rumah tangga menyinarkan terang di luarnya. Usaha membuat rumah tangga sebagaimana harusnya satu lambang rumah tangga di surga. Mempersiapkan diri kita buat bekerja dalam lingkungan yang lebih luas. Pendidikannya yang diterima oleh menunjukkan penghargaan yang lemah lembut terhadap satu dengan yang lain, menyanggupkan kita mengetahui dengan cara bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diajar tentang prinsip agama yang benar. Jemaat memerlukan segala tenaga kerohanian yang dipertumbuhkan dan yang dapat diperoleh
supaya para anggota muda khususnya keluarga Allah boleh dijaga dengan teliti. Kebenaran yang dihidupkan dalam rumah tangga membuat dirinya sendiri jadi nyata dalam usaha yang tidak mementingkan diri di mana-mana pun. Orang menghidupkan kekristenan dalam rumah tangga akan menjadi satu terang yang bercahaya dan nyata di mana-mana. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Inilah bacaan kita ya. Bacaan kita di bab yang kelima ini, pertemuan kita yang kelima. Jadi kalau kita lihat tadi ketika kita baca, mungkin ada di antara kita yang sudah bisa mengambil poin-poin atau hal-hal yang menjadi pelajaran ya. Sekali lagi, kami mau sampaikan bahwa kami ini bukanlah ahli rumah tangga, tetapi kami sedang belajar bagaimana nantinya menjadikan dan mengupayakan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, di sini satu pelajaran yang tadi disampaikan, ya salah satu bentuk di mana kenapa Tuhan menciptakan rumah tangga, salah satunya adalah terjawab di bab ini, di pertemuan ini, bahwa keluarga itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, terkadang kita mau menginjil nih, kita sudah melayani orang lain. Ternyata hal yang paling sederhana adalah ketika kita melayani rumah tangga kita sendiri. Ya, ketika kita melayani anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, melayani suami, melayani istri, itu ketika hubungan antar keluarga itu adalah keluarga yang baik, maka apa yang dikatakan tadi itu akan menjadi contoh bagi bagi tetangga-tetangga kita ya. Itu akan menjadi parameter buat mereka. Ini kok rumah tangga orang ini kok seperti ini. Nah, tadi di sana dikatakan bahwa rumah tangga Kristen. Nah, berarti sebetulnya kita ya, orang Kristen ini, rumah tangga Kristen itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Apalagi terkenal dengan kasihnya. Nah, salah satu pelajaran yang boleh saya terima tadi dari bacaan ini adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan kita di rumah tangga, baik sebagai istri, suami, anak-anak, itu akan dilihat oleh tetangga kita. Ya, jadi dari sinilah kita boleh belajar. Ketika saya sekarang ini menjadi seorang anak, ya bersikapnya seperti apa? Ketika saya bersikap sebagai seorang suami, itu harus bagaimana? Ketika saya bersikap sebagai seorang istri, bagaimana? Nah, mungkin ada nih di antara kita yang tidak pernah terdengar oleh tetangga kita, ataupun kita tidak pernah mendengar tetangga kita ya, tidak pernah berkelahi, nggak pernah bertengkar. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Tetapi kenapa tidak kita dengar mereka bertengkar atau saling marah-marah? Ya mungkin karena mereka sudah menerapkan hal ini, bahwa jangan sampai tetangga itu tahu ya keadaan rumah tangga kita. Satu pelajaran buat kita. Nah, mungkin ada poin yang mau disampaikan lagi oleh Pastor Wilson Haryansyah dari bacaan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pendeta Rengga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi poin-poin yang disampaikan ataupun tambahan-tambahan yang disampaikan Pendeta Rengga sudah sangat bagus ya. Cuman mungkin beberapa yang bisa saya tambahkan adalah, saya tadi sangat terpukau dengan kalimat pembuka daripada bacaan kita di malam hari ini. Dikatakan tadi, pekerja-pekerja terbaik adalah berasal dari rumah tangga Kristen. Nah, yang membuat saya terpukau adalah sebenarnya dapat diambil arti dari sana, kalau kita benar-benar menghidupkan iman kita, ajaran-ajaran yang kita percaya di dalam agama kita, ternyata itu akan mengubah hidup kita menjadi sangat bagus, terkhususnya di dalam rumah tangga. Hubungan antara ayah dan ibu, hubungan antara orang tua dan anak, bahkan hubungan antara anak dan anak. Bahkan tadi juga dibahas, kalau adalah saudara perempuan dan dia memiliki saudara laki-laki, karena kalau saudaranya perempuan ini memiliki
karakter yang bagus, berintegritas, maka ini bisa menular kepada saudara laki-lakinya. Ya. Jadi memang begitu luar biasa akan kepercayaan itu, ajaran-ajaran dalam agama kita, kalau kita benar-benar terapkan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau kita benar-benar menghidupkan ajaran itu, kita juga akan bisa menjadi berkat bukan hanya di dalam keluarga kita masing-masing, tapi kita bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kita. Ya, ini kan sangat luar biasa sebenarnya. Bayangkan kalau seluruh orang Kristen menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, akan sangat luar biasa lah kehidupan ini kan. Tidak ada lagi yang gosip-gosip, membicarakan satu sama lain, menjelek-jelekkan satu sama lain antar tetangga, gitu. Ya nggak ada lagi. Itulah kalau memang kita hidupkan ajaran agama kita itu, pendidikan Kristen itu. Jadi memang sangat-sangat luar biasa lah pelajaran kita pada malam hari ini. Iya, terima kasih. Jadi, ya itulah yang saya dapatkan ya. Mantap, bagus. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan di sana bahwa pengaruh daripada rumah tangga itu sangat luar biasa untuk tetangga kita ya. Dan saya juga tadi terkesan dengan pelajaran yang dibaca oleh Pastor Wilson tadi, di mana di sana dikatakan bahwa kita punya rumah tangga itu kalau bisa ya bersukacita, bersukaria, di mana lebih banyak nyanyian ya, lebih banyak nyanyian ya. Tadi sudah disinggung lebih banyak, jangan sampai kita lebih suka gosip ya, gosip dengan tetangga yang sana lah dan yang sini, lebih baik banyak bernyanyi katanya di sana, bernyanyi. Lalu dengan hal ini tetangga akan lihat, kita punya keluarga ini adalah keluarga yang suka bernyanyi, apalagi lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu Kristen. Nah, ini kita melihat satu satu pelajaran buat kita ya. Terkadang kita sebagai orang Kristen ini masih Pastor, masih malu-malu kadang ya. Kita contohnya nyanyi satu keluarga tuh, nyanyi satu keluarga itu kadang kita malu gitu. Nah, ini satu pelajaran. Jadi kita nggak usah malu untuk nyanyi ya, untuk nyanyi seperti itu. Jadi dengan nyanyian itu kita bisa menginjil ya, secara tidak langsung kita itu bisa menginjil. Selain perilaku kita yang dilihat, dengan nyanyi-nyanyian itu orang akan tahu bahwa oh ternyata ada keselamatan ya di dalam Tuhan mereka kan gitu. Nah di sini satu pelajaran buat kita. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah menikah, banyak-banyaklah bernyanyi. Apalagi setelah bangun subuh, doa sama-sama, bernyanyilah di sana. Biar tetangga kita tahu bahwa kita ini sedang beribadah. Ya, meskipun kita tahu bahwa ya, tanpa nyanyi-nyanyi yang keras, Tuhan itu hadir. Ya, kita punya konsep itu. Tetapi satu pelajaran yang ingin kita disampaikan di sana adalah dengan nyanyian itu orang akan tahu bahwa kita ini sedang memuji dan memuliakan Tuhan kita. Nah itu, ada tambahan lagi, Pastor, dari bacaan kita? Mungkin tambahan terakhir lah ya. Jadi memang apalagi di zaman ini ya Mas Rengga ya, ataupun Pendeta Rengga, ini pelajaran yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Kenapa banyak perceraian, atau banyak rumah tangga yang kurang akur ya? Memang karena kurang menghidupkan kasih di dalam rumah tangga itu. Jadi memang sangat benar. Kita harus menghidupkan kasih Yesus itu dalam rumah tangga kita. Kalau sudah kita hidupkan kasih Yesus dalam rumah tangga, ya otomatis sepertinya rumah tangga kita itu akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi anggota di dalam rumah tangga itu, menjadi berkat juga bagi orang lain. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Luar biasa lah intinya ya. Ya, terima kasih tambahannya. Mungkin satu yang kelewatan dari bacaan kita ini adalah jika teman-teman, Bapak Ibu saat ini
di rumah tangganya belum, ya saya yakin kita yang umat-umat Kristen ini suka sekali ibadah pagi ya, renungan pagi ataupun renungan sore. Nah, di sana tadi dikatakan bahwa tanggung jawab daripada anak-anak itu ada di pundak orang tua. Nah, ketika mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa anak-anak kita ini bisa jadi apa? Bisa jadi center of influence ya. Jadi apa namanya? Pusat pengaruh bagi tetangga-tetangga kita. Kok bisa anak-anak kita itu seperti ini? Anak mereka itu seperti ini? Ternyata didikan daripada orang tua. Nah, tadi di sana dikatakan tidak apa namanya? Tidak penting ya seseorang orang tua yang apa namanya? Memiliki kehidupan yang memiliki apa namanya strata yang tinggi, apa pendidikan yang tinggi ya. Tidak penting pintar, yang penting adalah kebaikan. Nah, itu yang ditanamkan kepada anak-anak bahwa lebih baik kita berbuat kebaikan dibanding ilmu kita lebih banyak di sana. Nah, kebaikan ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan cara apa? Ya, di dalam kehidupan kita. Dan di sana tadi dikatakan jangan sampai kita lupa untuk bersatu untuk beribadah. Nah, ibadah ini tidak hanya di gereja, tapi di rumah tangga pun kita juga beribadah. Pagi kita beribadah sama-sama, sore kita beribadah sama-sama. Jadi satu pelajaran buat saya ya, saya pribadi nanti ketika saya punya rumah tangga, ya saya mau ajak istri, saya mau ajak anak-anak saya untuk berkumpul sama-sama, kita berdoa sama-sama. Kemudian kita membacakan firman Tuhan sama-sama di sana supaya hubungan antar keluarga ya, keluarga inti itu hangat, dekat dan tidak ada yang jauh-jauhan. Satu pelajaran ini. Kalau seandainya teman-teman yang saat ini sudah menikah ya, kaum milenial yang sudah menikah ya, paling tidak punyalah satu waktu untuk keluarga berkumpul sama-sama membicarakan tentang Injil, berbicara mengenai firman Tuhan, berbicara mengenai bagaimana berdoa sama-sama dengan keluarga. Nah, ini satu pelajaran yang menarik dan harus diterapkan ya. Nanti kita upayakan itu ketika kita sudah apa? Sudah memiliki rumah tangga. Untuk itu ada yang lain, Pastor? Ya, mungkin hanya sampai situ aja. Oke, baik. Jadi inilah teman-teman ya, yang mungkin ini poin-poin dari saya ya, dari sudut pandang saya dan juga sudut pandang dari Pendeta Wilson. Mungkin dari antara kalian yang memiliki sudut pandang di dalam sudut pandang kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, inilah pelajaran kita di pertemuan kita yang kelima bahwa pengaruh daripada keluarga kita, keluarga Kristen ini sangat besar. Jadi punya kuasa kita ya, berkuasa di dalam hubungan dengan tetangga, memiliki pengaruh yang baik. Dan di sana tadi juga dikatakan ya, salah satunya adalah nama yang baik, yang harum tadi dikatakan ya. Kita harus memiliki keluarga yang memiliki nama yang harum. Ya, jangan sampai keluarga kita ini dikenal sebagai keluarga yang nggak baik ya. Paling tidak kita punya keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang ya memiliki sifat-sifat Kristus lah, yang memiliki buah-buah roh di sana lah ya. Entah kasih, ada kesabaran di sana, apalagi kalau semuanya ada. Ini sungguh luar biasa kita terapkan, kita upayakan keluarga kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Inilah pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih sudah bersama-sama kita pada saat ini dan kita akan akhiri dengan doa. Kami minta Pastor Wilson pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu kepada kami, yang kami masih dapat rasakan sampai pada saat ini. Bahkan berkat-berkat yang kami tidak dapat hitung satu persatu. Terima kasih Bapak. Dan terlebih lagi kami barusan mendengarkan ataupun membaca akan firman-Mu melalui tulisan Ellen White. Kami mendapatkan banyak berkat-berkat, kami mendapatkan pandangan-pandangan yang baik, nasihat-nasihat yang baik untuk rumah tangga yang baik. Biarlah Bapa
yang barusan kami dengarkan, bacaan yang barusan kami baca itu bisa menjadi berkat bagi penonton-penonton yang menonton video ini. Sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang menghidupkan kasih Yesus Kristus di dalamnya. Sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Demikian juga dengan kami yang anak-anak muda yang akan mencari jodoh, yang akan membentuk rumah tangga, biarlah ini bisa menjadi bekal. Biarlah ini bisa menjadi persiapan yang baik untuk membentuk rumah tangga nantinya. Terima kasih Bapa, ampunilah kiranya segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Baik, inilah pertemuan kita saat ini. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini melihat video ini, kalian mungkin belum lihat video-video yang sebelumnya, kalian bisa klik di channel saya dan mencari di setiap pertemuannya. Inilah pertemuan kita di pertemuan yang kelima. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.